Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera bagi setiap kehidupan kita, keluarga GPD El Shaddai Magelang. Saat ini kita akan melanjutkan renungan kita dan judul renungan pada saat ini ialah invitation atau undangan yang terdapat di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-22, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-14. Injil Matius pasalnya yang ke-22, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-14. Namun kita tidak membaca dari keseluruhan ayat ini, kita hanya membaca pada ayat yang kedua saja. Saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan bagi kita semua. Matius 22 ayatnya yang kedua. Hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita tahu bersama bagaimana Yesus sering menggunakan perumpamaan untuk menyampaikan suatu kebenaran mengenai kerajaan sorga. Apa itu kerajaan sorga? Kerajaan sorga adalah tempat yang penuh sukacita, seperti perayaan pernikahan yang sangat megah, perayaan pernikahan dari anak sang raja. Dan kalau kita melihat dari perumpamaan perjamuan kawin ini, kita akan menemukan 3 tokoh yang diceritakan di dalam perumpamaan ini. Kita akan melihat bersama-sama tokoh yang pertama, yaitu raja, di dalam ayat yang kedua. Yang tadi ayat pokok kita yang kita sudah baca, bagaimana raja ini mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Dan raja ini mengundang para tamu undangan untuk menghadiri pesta kawin anaknya tersebut. Raja ini menggambarkan pribadi Allah yang memberikan suatu undangan keselamatan kepada umat-umatnya. Lalu selain raja, tokoh yang diceritakan dalam perumpamaan ini terdapat di dalam ayat yang kedua A dan ayat yang ketiga A, yaitu hamba. Siapakah hamba ini? Hamba adalah penyambung pesan dari tuannya kepada orang yang dituju. Dan kalau kita melihat raja dalam perumpamaan ini mengutus hamba-hambanya untuk memanggil para tamu undangan. Tetapi justru orang-orang yang diundang itu tidak mau datang dengan berbagai macam alasan. Allah memang memberikan undangan keselamatan kepada umat-umatnya. Tetapi keselamatan itu haruslah tetap dikerjakan. Oleh sebab itu ada peran hamba sebagai penghubung antara raja kepada para tamu-tamu undangan. Lalu siapakah yang memilih hamba-hamba tersebut? Kalau kita melihat sedikit di dalam Yeremia 3 ayat yang ke-14, dijelaskan bagaimana tuannya sendiri yang memilih hamba-hambanya. Tentunya menurut penilaian tuannya. Terlebih khusus tuannya menilai atau melihat hati dari hamba-hambanya. Karena tugas seorang hamba ialah menjadi penyambung pesan untuk menyampaikan isi hati tuannya. Dan tugas seorang hamba bukanlah suatu tugas yang mudah. Seringkali para hamba diperhadapkan oleh suatu tantangan, suatu rintangan. Kita bisa melihat sebagai satu contoh di dalam ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Tetapi para hamba-hamba harus tetap menjalankan tugas dari tuannya dengan sepenuh hati. Hamba-hamba bisa berbicara mengenai hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan saat ini. Bukanlah suatu tugas yang mudah bagi para hamba-hamba untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Tetapi para hamba-hamba, pelayan-pelayan Tuhan harus tetap menjalankan tugasnya untuk memberitakan Injil kebenaran firman Tuhan, pesan kebenaran firman Tuhan, pesan keselamatan yang daripada Tuhan kepada seluruh umat Tuhan. Dan biarlah kita sebagai umat-umat Tuhan terus dukung para hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan di dalam doa ketika mereka menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada setiap kehidupan mereka.
Lalu Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, bukan hanya berhenti di hamba saja, tetapi ada tokoh lain juga. Kita bisa melihat di dalam cerita dari perumpamaan ini, raja, hamba, dan ada tokoh lagi, yaitu para tamu undangan. Kita tahu bersama bagaimana Israel menjadi umat Tuhan, menjadi bangsa pilihan Tuhan, dan merekalah yang memperoleh undangan untuk mempersiapkan kerajaan sorga ini. Tidak semua bangsa yang menerima undangan tersebut, hanya umat Tuhan yaitu Israel sajalah yang mendapat anugerah menghadiri pesta ini. Tetapi mereka justru, kita melihat di dalam ayat yang kelima, mereka tidak mengindahkan undangan yang diberikan raja kepada mereka. Ayat yang kelima saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya. Bagaimana para tamu undangan ini tidak mengindahkan undangan dari sang raja? Mereka menganggap bahwa ada banyak hal yang lebih penting dari undangan tersebut. Ada banyak hal yang lebih penting daripada mereka menghadiri pesta pernikahan tersebut. Dan memang benar Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, tidak bisa dipungkiri bahwa saat-saat ini pun ada banyak umat Tuhan yang salah menaruh prioritas mereka. Ada banyak umat Tuhan yang lebih mengutamakan hal-hal lain dibanding kerajaan sorga. Lebih mengutamakan hal-hal lain, pekerjaan mereka, setiap apa yang menjadi keuntungan mereka secara pribadi, dibandingkan mereka mencari Tuhan di dalam kehidupan mereka. Yang sebenarnya Tuhan sudah sediakan berkat bagi umat-umatnya. Tetapi mereka justru tidak mengindahkan undangan yang Tuhan berikan. Salah prioritas, lebih mengutamakan hal-hal yang lain dibandingkan Tuhan. Lalu yang kedua, respon yang pertama dari para tamu undangan, yang pertama tadi tidak mengindahkan, lalu respon yang kedua kita dapat melihat di dalam ayat yang ke-6, yaitu mereka menghina sang raja. Dalam ayat yang ke-6 saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan. Dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Mereka menghina sang raja dengan menangkap para pembawa undangan, menangkap para hamba-hamba. Mereka menghina, mereka mempermalukan setiap hamba-hamba, bahkan yang paling ironis, mereka membunuh para hamba-hamba. Dan kita melihat juga akibat yang didapatkan ketika mereka menghina sang raja dalam ayat yang ke-7. Maka murkalah raja itu lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Dan akibat dari mereka menghina sang raja, mereka menghina, mempermalukan juga dan membunuh setiap hamba-hamba, pembawa berita dari raja, yaitu raja menghancurkan mereka dengan tentara-tentaranya. Begitu mengerikan akibat yang diterima ketika mereka memiliki respon yang tidak baik. Mereka menghina sang raja. Dan mereka tidak meresponi dengan benar undangan yang diberikan oleh raja kepada mereka. Dan Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika Israel tidak mengindahkan undangan yang diberikan raja kepada mereka, maka raja menyuruh hamba-hambanya untuk memanggil orang-orang lain untuk datang menghadiri pesta pernikahan anaknya. Ini menggambarkan tawaran bagi bangsa-bangsa lain setelah Israel menolak undangan tersebut. Dan sekarang undangan keselamatan itu, undangan pesta pernikahan itu diberikan kepada semua orang. Tetapi kita melihat di dalam perumpamaan ini, orang-orang jahat, bahkan orang-orang baik, semua orang-orang yang ditemui di jalan dan siapa saja yang diundang ternyata
tidak juga semua orang menghargai undangan yang diberikan raja tersebut. Kita melihat respon yang ketiga, ada juga yang tidak memakai pakaian pesta. Terdapat di dalam ayatnya yang ke-12, saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, di dalam kebiasaan orang Israel pada waktu itu, pembesar yang menyelenggarakan pesta akan memberikan jubah untuk para tamu undangan dan dikenakan oleh para tamu di pintu gerbang masuk tempat pesta itu dilangsungkan. Jika ada orang yang tidak memakai pakaian pesta yang dibagikan itu, berarti orang itu sengaja untuk masuk, berarti mereka sengaja untuk menyelinap untuk menghina tuan yang menyelenggarakan pesta tersebut. Dan ini juga berbicara tentang orang-orang yang belum percaya atau orang-orang yang belum sungguh-sungguh bertobat. Itulah sebabnya di dalam ayatnya yang ke-13, hukuman yang diberikan kepada mereka itu sangat berat. Di dalam ayat yang ke-13 mengatakan, lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Mereka harus diikat kaki dan tangannya dan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Dan dikatakan di sana terdapat ratap dan kertak gigi. Hal yang mengerikan akibat mereka tidak memakai pakaian pesta. Mereka menyelinap masuk untuk datang menghina raja yang mengadakan pesta tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita telah melihat dari perumpamaan ini. Melalui perumpamaan ini mengingatkan kita kembali bahwa Allah yang mengundang kita semua dalam suatu pesta yang sangat megah, pesta yang indah, yaitu kerajaan sorga yang begitu indah. Dan Allah memakai setiap hamba-hambanya untuk menjadi penyambung pesan kepada setiap kehidupan kita. Menyampaikan setiap kebenaran-kebenaran. Seperti saat ini bagaimana Allah memakai setiap kehidupan hamba-hambanya untuk menjadi penyambung pesan, menyampaikan setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Dan biarlah kita menerima setiap kebenaran-kebenaran firman itu di dalam setiap kehidupan kita. Marilah kita menggunakan setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan itu di dalam setiap kehidupan kita. Kita kenakan sebagai jubah kebenaran di dalam kehidupan kita. Untuk kita, untuk setiap kebenaran-kebenaran itu menjadi jubah kebenaran yang dapat kita kenakan untuk kita memenuhi undangan pesta pernikahan yang sangat megah yang diselenggarakan oleh Allah. Kerajaan sorga yang indah. Kerajaan sorga yang begitu luar biasa. Marilah jangan sia-siakan undangan dari sang raja yang raja berikan di dalam setiap kehidupan kita. Marilah hargai undangan itu dan penuhilah undangan itu dengan memakai jubah kebenaran. Kebenaran-kebenaran yang kita kenakan di dalam setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan, firman Tuhan pada saat malam hari ini biar menjadi berkat di dalam setiap kehidupan kita dan memperingatkan kita kembali untuk kita memenuhi setiap undangan yang Tuhan berikan, yang Sang Raja berikan di dalam setiap kehidupan kita, dan janganlah kita sia-siakan undangan yang diberikan Raja kepada kita semua umat-umatnya. Puji nama Tuhan, kita akan mengakhiri renungan kebenaran firman Tuhan ini dengan berdoa.
Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Engkau Allah yang sangat baik, sangat luar biasa di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Engkau melayakan kami untuk kami menerima undangan keselamatan yang Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kami. Dan biarlah kami umat-umat Tuhan Israel rohani boleh menghargai setiap undangan keselamatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Dan kami boleh memenuhi undangan itu dengan memakai jubah kebenaran yang kami pakai di dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan Yesus yang baik ketika kami datang memenuhi setiap undangan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Biarlah kehidupan kami boleh menjadi kehidupan yang berkenan kepada Engkau, menjadi kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus Engkau Allah yang selalu berjalan bersama-sama dengan kehidupan kami, menuntun setiap langkah kehidupan kami, dan tidak akan pernah meninggalkan setiap kehidupan kami. Memberkati setiap sidang jemaat Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, memberkati setiap kehidupan mereka. Dan kami terima berkat kebenaran firman Tuhan dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.